Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delatri Wijayanti dengan NIM 202008265 yang akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini terdapat berbagai uji. Yang pertama adalah uji normalitas, uji multikol, uji hetero, uji yang terakhir adalah kolerasi. Nah, tahap awal dalam melakukan uji ini yaitu kita harus memindahkan total dari semua jawaban responden dari per variabel BA, BE, BT sampai ke BL. Nah, setelah semua total dimasukkan ke SPSS, kita akan ke variabel view. Nah, variabel view ini akan mengubah name atau variabelnya itu diubah dari ke BA, BE sesuai singkatan yang sudah ditentukan. Nah, label ini adalah singkatan dari BA sampai BE ke BL ini. Nah, untuk desimalnya kita tetap menggunakan angka 0, untuk measure-nya itu kita menggunakan scale sampai ke BL. Nah, lanjut aja kita langsung ke analyze. Kita masuk ke regression, lalu ke linear. Setelah itu kita masukkan variabel dependennya yaitu loyalty, dan ini masuk ke independen. Kita masukkan semuanya variabel independennya. Nah, setelah itu kita masuk ke statistik. Kita centang model fit sama estimates ini. Kita continue, lalu kita ke plus. Ke plus ini kita ini masuk ke Y, sedangkan ZPRF ini masuk ke X. Nah, langsung kita centang histogram sama normal probability. Nah, itu kita continue. Terus kita save, kita klik understand ini, lalu continue. Nah, setelah itu kita oke deh. Nah, untuk hasilnya itu ada di sini. Nah, ini untuk uji asumsi klasik. Ini ada. Mungkin ada, ini adalah uji asumsi klasiknya. Nah, kita di dalam uji asumsi klasik ini di tabel ini memberikan informasi bahwa semua variabel ini dipakai atau tidak ada yang dihapus ataupun dibuang. Nah, untuk melihat apakah model yang digunakan atau variabel yang digunakan itu normal atau tidak, itu kita bisa lihat di histogram. Nah, histogram ini bisa kita lihat apakah dia normal atau tidak. Nah, itu kita lihat dari gambar ini, histogramnya ini dia seperti ada tanjakan lalu menurun di tengah. Nah, itu namanya berarti variabel atau model yang digunakan ini adalah normal. Dapat dikatakan normal. Lalu kita juga bisa lihat di ini. Nah, kita bisa lihat di gambar ini. Di gambar ini kita bisa melihat bahwa lingkaran-lingkaran kecil ini akan mengelilingi garis diagonal, maka dikatakan normal. Jika lingkaran kecil ini dia akan menjauh diagonal, maka dikatakan bahwa variabel atau butir pertanyaan itu tidak normal, sehingga tidak bisa mendukung variabel tersebut. Namun di penelitian ini itu dapat dikatakan normal karena butiran-butiran kecil ini mengelilingi garis diagonal ini, maka dapat dikatakan normal. Nah, untuk yang selanjutnya kita juga bisa
mengetahui normalitas itu dengan cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua ini seperti ini. Kita akan masuk ke data yang sebelumnya. Nah, untuk data ini kita masuk ke analyze dengan ini. Kita akan masuk ke sini, lalu ke dialog, lalu ke sampel. Nah, ini kita akan masuk ke sini, understart ini, kita masuk ke sini, lalu kita OK. Nah, ini adalah sampel combo growth di mana kita bisa melihat dia normal atau tidak. Nah, itu dilihat dari SIG-nya ini. Nah, jika SIG-nya ini lebih dari 0,5, maka dia dapat dikatakan normal. Namun, jika dia di bawah 0,05, maka dapat dikatakan tidak normal, sehingga tidak dapat digunakan. Nah, kalau untuk penelitian ini, itu kita bisa lihat di SIG ini bernilai 0,036. Dapat dikatakan normal karena 0,036 ini lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Maka dapat dikatakan normal. Nah, seperti ini. Nah, hasil dari uji normalitas yang bisa dilihat dari homograf ini dapat kita lihat dari SIG, di mana nilainya 0,036 yang menandakan bahwa lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat dikatakan normal. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita ke uji hetero. Nah, di variabel ini kita bisa lihat memberikan informasi uji hetero. Nah, jika butiran kecil ini itu semakin jauh, maka dapat dikatakan adanya hetero. Nah, namun jika dia menggerombol semakin dekat ini dapat dikatakan bahwa tidak adanya masalah hetero dalam penelitian ini. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita masuk ke summary. Nah, summary ini kita dapat dikatakan bahwa keterkaitan pengalaman dan kepercayaan ini dapat berpengaruh ke loyalty karena nilai S-square-nya ini 0,4 lebih dari 0,05. Nah, kalau ANOVA-nya ini kita bisa lihat dari SIG-nya ini itu di bawah 0,05, sehingga dapat dikatakan signifikan dari variabel tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa semua variabel independen ini dapat berpengaruh kepada variabel dependen. Nah, untuk conference ini kita juga bisa lihat dari data SIG-nya ini. Nah, kita bisa lihat data SIG-nya dari 0,1, 0,1, 0,0, 0,0. Ini dapat dikatakan bahwa pengalaman ini kurang berpengaruh terhadap loyalty. Sedangkan yang paling kuat itu adalah 0,0, di mana di bawah 0,05. Nah, untuk yang selanjutnya, ini adalah nah, untuk cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.